Novel Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4910 hingga 4915. Tidak apa-apa, dia masih anak-anak. Sentian buru-buru membelai kepala anak itu. Sentian tidak tahu kalau tingkatan anak ini lebih tinggi darinya. Begitu dia terlahir, dia berada di alam surgawi, dengan badan abadi. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang lahir di Roma, sementara sebagian lainnya berjuang sepanjang hidup namun tidak dapat mencapai Roma. Humazi menatap anak yang bertanduk di dahinya, lalu melangkah maju dengan rasa ingin tahu untuk menyentuh tanduk di dahi anak itu, dan berkata sambil tersenyum, sungguh menyenangkan, ini seperti ayam. Sentian memelototi Humazi, dan Humazi langsung terdiam. Untungnya, dia tidak mengatakan kata berikutnya. Gadis itu menatap Sentian dan dua orang lainnya lalu berkata dengan heran, kalian bertiga berasal dari alam bawah, dan kalian dibawa ke sini melalui jalan surga, kan? Sentian mengangguk, tidak salah, bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu masih berada di alam transformasi keabadian. Tentu saja aku tahu, kamu dibawa ke sini dari alam bawah oleh jalan surga. Anak-anak yang lahir di alam surgawi kita semuanya memiliki tulang abadi dan merupakan makhluk abadi. Gadis itu mengikuti Sentian dan berkata. Sentian terdiam beberapa saat dan hanya bisa tersenyum canggung. Jangan marah. Aku tidak berusaha membuatmu patah semangat. Banyak pembudidaya di sini yang dituntun oleh jalan surga dari dunia bawah telah menjadi abadi melalui kultivasi, dan beberapa bahkan telah mencapai alam yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kalian bertiga beruntung bisa diteleportasi langsung ke wilayah ras binatang kami. Kalau kalian diteleportasi ke wilayah ras lain, kalian akan berada dalam bahaya. Ada kemungkinan kalian akan dikurung dan dijebloskan ke penjara. Di alam surgawi mungkin terlihat damai, tetapi jauh lebih berbahaya daripada dunia di luar sana. Gadis itu menghibur Sentian. Sentian tersenyum lalu bertanya, kita baru saja datang jauh-jauh ke sini dan berlari selama hampir 1 jam, tapi kenapa kita tidak melihat siapapun? Kita juga tidak melihat kotanya. Bukankah jumlah orang di wilayah binatang ini terlalu sedikit? Mendengarkan perkataan Sentian, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, wilayah seluas ratusan ribu mil ini adalah wilayah ras binatang, dan wilayah seluas puluhan ribu mil ini adalah wilayah kota badak kita. Seberapa jauh kamu bisa berlari dalam 1 jam? Kamu hanya ingin melihat orang. Ratusan ribu mil. Sentian terkejut. Satu wilayah luasnya ratusan ribu mil, jadi seberapa besar jadinya jika 3 wilayah itu dijumlahkan? Bahkan jika kamu terbang sampai Mahtei, kamu mungkin tidak akan dapat mencapai perbatasan. Tempat ini begitu besar, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi kemanapun lagi seumur hidupmu, kan? Sentian bertanya dengan kaget. Gadis itu melanjutkan sambil tersenyum, kenapa tidak? Tempat ini berjarak lebih dari 10.000 mil dari kota badak. Aku datang ke sini untuk bermain dengan saudaraku. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai di sini? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya beberapa tarikan napas. Gadis itu berpikir sejenak dan berkata, beberapa napas. Sentian bertanya dengan kaget. Kita semua bisa melompati angkasa, jadi tidak perlu terbang ke sana kemari. Apa kamu tidak tahu cara melakukannya? Setelah gadis itu selesai berbicara, dia dengan lembut membuat lingkaran di udara dengan telapak tangannya, dan seluruh badannya memasuki lingkaran dan menghilang dalam sekejap, lalu muncul lagi dalam sekejap. Sentian melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam, dan merasa Mahtei rasa. Di dunia para dewa dan makhluk abadi, lompatan luar angkasa ajaib semacam itu telah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja di tempat seperti alam surgawi. Terlebih lagi, orang lain dapat terbang ribuan mil dalam 1 langkah, tetapi dia membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang. Aku bahkan tidak tahu nama kalian, 2 bersaudara. Sentian ingin mendekati gadis itu dan melihat apakah dia bisa belajar sesuatu darinya. Dia tidak akan pernah salah jika berteman dengan penduduk asli surgawi ini. Namaku Niuli, dan saudara laki-lakiku Niuben. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menatap Sentian dan berkata, aku bahkan belum tahu nama kalian. Namaku Sentian, yang ini Humazi, dan yang ini Siurui. Bisakah kamu mengantar kami ke kota badak? Akan butuh waktu lama bagi kami untuk terbang ke sana sendiri. Sentian berharap gadis itu dapat mengambil alih mereka.
Jika mereka terbang sejauh itu, mereka akan kelelahan sampai mati. Tentu saja, ikutlah denganku. Niuli mengangguk. Kakak, aku masih ingin bermain sebentar. Akhirnya kita bisa keluar. Kalau kita kembali, orang tua kita pasti tidak akan mengizinkan kita keluar lagi. Niu Ben berkata dengan agak enggan. Beraninya kamu berkata begitu. Kalau ketiga rekan tahu ini bukan dari ras binatang, kamu pasti dalam bahaya. Aku cukup mengajakmu melihat dunia luar ini saja. Kalau kamu tidak kembali, orang tua kita pasti akan memarahiku. Setelah Niuli selesai berbicara, dia membuat lingkaran dengan jari-jarinya dan menarik Niu Ben ke dalam. Melihat ini, Sentian dan teman-temannya buru-buru mengikuti. Sentian dan yang lainnya hanya merasakan badan mereka menjadi ringan, dan kemudian mereka muncul ribuan mil jauhnya. Gadis itu terus mengukir sebuah lingkaran di udara dengan jari-jarinya, dan badan Sentian dan yang lainnya melompat di udara lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Sentian dan kawan-kawan tiba di kaki sebuah gunung tinggi. Tidak ada lagi padang rumput hijau di sini, dan hamparan bebatuan besar terekspos di tanah. Lalu ia memandang ke kejauhan dan melihat sebuah kota besar berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi. Kota itu begitu besar, bahkan gerbang kotanya saja mungkin tingginya 100 kaki. Dibandingkan dengan kota matahari dan bulan di dunia surga dan manusia, kota badak ini ratusan kali lebih besar. Terlebih lagi, di depan kota besar ini, ada parit yang lebarnya ratusan mil, dan ada air hitam mengalir di sungainya. Di puncak gerbang kota, ada patung badak besar dengan tanduk badak panjangnya ratusan meter. Sekadar melihat kota di depannya saja sudah cukup membuat seseorang takut setengah mati, apalagi masuk ke dalamnya. Walau jaraknya sangat jauh, aura mengerikan di kota itu masih bisa dirasakan. Wajah Humazi dan Siurui berubah sangat jelek saat ini. Karena mereka berdua hanya menyembunyikan aura mereka dan berpura-pura menjadi manusia binatang. Kalau ada orang kuat di kota yang bisa melihat mereka, pasti akan merepotkan. Niuli menatap ekspresi ketakutan Humazi dan Siurui dan berkata, "Jangan takut. Kami semua adalah manusia binatang yang ramah. Di kota ini, ada banyak pembudidaya seperti kalian, yang semuanya telah dituntun ke sini dengan berbagai cara. Di surga ini, hanya ada sedikit penduduk asli. Orang tuaku juga tidak dapat naik ke alam surgawi keempat, dan dituntun ke sini oleh jalan surga. Kemudian, aku berkultivasi hingga ke tingkat keabadian. Bersama, kakakku dan aku, kami dapat mewarisi tulang keabadian milik orang tua kami." Niuli menghilangkan kekhawatiran Sentian dan yang lainnya. Lagi pula, Sentian dan yang lainnya baru saja dituntun oleh jalan surga ke suatu tempat yang tidak dikenal, dan alam kultivasi mereka juga tidak kuat, jadi mereka pasti gugup dan takut. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kita harus tidur di luar," Sentian berkata sambil tersenyum. "Sama-sama, ikuti aku ke kota." Setelah Niuli selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah kota. Tak lama kemudian, cahaya putih melesat keluar dari kota dan menyinari Niuli. Saat cahaya putih berkedip 3 kali, sebuah penghalang besar perlahan menjauh di kehampaan di depan mata Sentian dan yang lainnya. Jika bukan karena gerakan penghalang yang tidak biasa, Sentian dan yang lainnya tidak akan dapat menemukannya. Kalau mereka bertiga terbang langsung ke sana, mereka pasti terbentur penghalang. "Baiklah, ini formasi pertahanan kota. Kita hanya bisa masuk jika kita membukanya." Setelah Niuli selesai berbicara, dia terbang ke udara. Sentian dan yang lainnya juga terbang ke kota. Humazi dan Siurui sangat gugup saat ini, hanya Sentian yang tampak baik-baik saja. Bagaimanapun, aura buas pada Sentian itu nyata. Di kedua sisi gerbang kota berdiri 2 tim penjaga lapis baja. Setelah melihat Sentian dan lainnya datang, semua pengawal berdiri dengan hikmat dan mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Hal ini membuat Sentian dan 2 orang lainnya ketakutan, dan mereka mengira mereka akan diserang. Namun dia mendengar pengawal berteriak, "Selamat datang sang putri, sang pangeran." "Putri, pangeran." Sentian dan 3 orang lainnya tercengang, lalu menatap Niuli dan Niu Ben. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah putri dan pangeran kota Badak. Itu berarti orang tua mereka adalah wali kota, penguasa kota Badak. Niuli dengan lembut membelai telapak tangannya, dan cahaya putih lembut menyelimuti para penjaga. "Terima kasih, Putri."
Para penjaga tampak gembira dan bahagia, lalu segera membuka gerbang kota. Tepat setelah Niu Li dan Niu Ben memasuki kota, Sentian dan yang lainnya mengikuti di belakang tetapi dihentikan oleh seorang penjaga. "Berhenti, apa yang kalian bertiga lakukan? Dari mana kalian berasal?" Penjaga itu memandang Sentian dan 3 orang lainnya dengan hati-hati dan bertanya. "Kami juga manusia binatang. Kami ingin pergi ke kota untuk bersenang-senang." Jawab Sentian, "Aku juga tahu jika kalian adalah manusia binatang, tapi kalian tidak bisa masuk tanpa izin." Penjaga itu menghentikan Sentian dan yang lainnya dan berkata. Sebelum Sentian sempat berbicara, Niu Li, yang memasuki kota di depan, berbalik dan berkata, "Mereka adalah teman-temanku, biarkan mereka masuk." Mendengar hal itu, pengawal itu langsung minggir dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf sekali, aku tidak tahu kalau kalian adalah teman-teman sang putri." "Sialan, kamu merendahkan orang lain." Humazi memutar matanya dan mengutuk penjaga itu. Para pengawal hanya bisa mendengarkan dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak berani menyinggung teman-teman sang putri. Setelah mengikuti Niu Li dan saudaranya ke kota, Niu Li memberikan Sentian sebuah kenang-kenangan kecil dan berkata, "Kalian jalan-jalan dulu di kota. Aku akan mengantar saudaraku pulang dan memberitahu orang tuaku, kalau tidak mereka akan khawatir. Token ini dapat berkomunikasi dan menemukan lokasi. Aku akan tahu di mana kamu berada. Aku akan menemukanmu saat waktunya tiba." Sentian mengangguk, mengambil token itu, melihatnya dengan saksama, dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang token itu. Satu-satunya perbedaan adalah token ini mengandung energi abadi. Setelah Niu Li dan saudaranya pergi, Sentian mengajak Humazi dan Xiu Rui berkeliling kota. Melihat jalan-jalan yang ramai, Sentian menemukan bahwa kota di surga ini tidak jauh berbeda dengan dunia surga dan manusia, dan ada berbagai toko di kedua sisi jalan. Seperti yang diduga, di kota ini, Sentian menemukan beberapa pembudidaya yang telah mencapai alam transformasi keabadian. Para pembudidaya ini jelas dituntun ke sini melalui jalan surga. Namun, pembudidaya seperti Sentian yang telah mencapai tingkat pertama alam transformasi keabadian benar-benar langka. Para pembudidaya terburuk yang ditemui semuanya berada pada alam transformasi keabadian tingkat ke-8. Lagi pula, untuk dapat dibimbing oleh jalan surga, seseorang harus memiliki kekuatan. Surga ini tampaknya tidak seindah yang aku bayangkan. Sentian berkata dengan penuh emosi. Betapa banyak orang yang berjuang mati-matian demi bisa naik ke alam surgawi, bahkan sampai menelantarkan istri dan anak-anaknya demi memperjuangkan sumber daya. Hanya untuk naik ke alam surgawi. Tetapi sekarang Sentian dan teman-temannya telah tiba di alam surgawi, dan mereka menemukan bahwa alam surgawi tidak sebaik yang mereka bayangkan. Saat Sentian sedang berjalan-jalan dengan Humazi dan Xiu Rui, dia tiba-tiba menemukan panggung besar di depannya. Ada banyak orang berkumpul di sana dan terdengar ledakan teriakan. Apa yang terjadi di depan? Apakah ini sirkus? Humazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Sentian memutar matanya ke arah Humazi dan berkata, "Master Hu, bisakah kamu menggunakan otakmu? Ini adalah dunia binatang, penuh dengan manusia binatang, apakah mereka akan mengadakan sirkus?" Orang-orang di sini semuanya adalah manusia binatang, mereka aslinya adalah berbagai macam binatang, namun mereka telah berubah wujud menjadi manusia karena kultivasi. Sekarang mereka dalam wujud manusia dan melakukan beberapa pertunjukan binatang. Apakah ini mungkin? Ayo kita pergi dan lihat, mungkin ada tarian striptis. Xiu Rui berkata sambil melihat kerumunan yang berkumpul di depannya. "Rekan Tao, apakah ada tarian striptis di dunia Wuxumu?" Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, para penari telanjang itu semuanya sangat kuat. Lagi pula, syarat bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya sangatlah sederhana. Kamu bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menari striptis dan menggerakkan bokong. Aku bahkan sangat iri sampai-sampai aku ingin menjadi seorang wanita. Xiu Rui berkata. Sentian tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini, tetapi dalam beberapa aspek, wanita memang memiliki kelebihan dibandingkan pria. Ayo kita pergi dan melihat barang bagus apa saja yang ada di sana. Sentian membawa Humazi dan Xiu Rui dan berjalan menuju panggung. Sentian dan teman-temannya berjalan menuju panggung tinggi peron, yang dibangun tidak jauh dari sana. Karena begitu banyak orang, Sentian dan teman-temannya kesulitan untuk masuk.
Apakah makhluk surgawi ini juga suka ikut bersenang-senang? Setelah Sentian masuk, dia berkata tanpa daya. Mereka semua sampai di alam surgawi, namun alih-alih berlatih dengan baik, mereka malah berkerumun di jalan untuk menonton keseruannya. Bukankah ini yang dilakukan orang biasa? Orang abadi juga manusia, mereka juga punya 7 emosi dan 6 keinginan. Jangan dengarkan dunia sekuler yang selalu mengatakan bahwa untuk menjadi abadi, kamu harus menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan. Itu omong kosong belaka. Mereka hanya mencoba menipu manusia biasa. Ada begitu banyak manusia abadi yang telah melahirkan anak. Tidak ada perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Terkadang, mereka bahkan lebih suka pamer dan ikut bersenang-senang daripada manusia biasa. Humazi mengikuti Sentian dan berkata. Sentian memikirkannya dan itu masuk akal. Kalau tidak, orang-orang abadi seperti Nan Batian dan Li Chunfeng tidak akan diam-diam melihat seorang gadis dewasa mandi. Terus terang saja, ini semua tentang nafsu. Jika benar-benar tidak ada emosi, apa gunanya hidup? Apa gunanya berlatih? Bukankah alasan berlatih adalah untuk membuat diri lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak kepuasan? Jangan berdesakan, jangan didorong, dua-duanya barang mahal zaman sekarang, baru bisa diambil kalau harganya memuaskan. Pada saat ini, seorang pria besar dengan tinggi lebih dari 3 meter di peron berbicara dengan keras. Di sampingnya ada sangkar besi besar, tapi sangkar itu dibungkus kain hitam, jadi tidak terlihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Ada seseorang di dalam sangkar besi itu, dan dia seorang wanita. Sentian melihat sangkar besi itu. Rekan Taoist Sen, bagaimana kamu tahu? Kain hitam ini jelas memiliki efek menghalangi kesadaran spiritual. Aku bahkan tidak dapat mendeteksinya dengan kesadaran spiritualku. Xiu Rui bertanya dengan sangat bingung. Dengarkan suara itu. Aku mendengar gadis itu menangis di dalam sangkar besi. Kata Sentian. Melihat ini, Xiu Rui menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tetapi pemandangannya terlalu bising dan dia tidak dapat mendengar apapun. Itu memang suara wanita menangis. Humazi juga berbicara. Tampaknya Humazi juga mendengarnya. Wajah Xiu Rui penuh dengan rasa malu. Semua orang mendengarnya, tetapi dia tidak. Jelaslah kekuatannya terlalu lemah. Orang besar, hal mewah apa yang sedang kamu bicarakan hari ini yang membuatmu begitu misterius? Benar sekali, harta karun macam apa itu? Mari kita lihat. Jangan seperti terakhir kali, dia meninggal dalam 2 hari. Kerumunan penonton berteriak. Rupanya lelaki besar ini bukan yang pertama kali mendirikan lapak di sini. Jangan khawatir, kali ini pasti barang berkualitas tinggi. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Kata pria besar itu dengan percaya diri. Sebutkan harganya. Seseorang berteriak. Mulai dari 500 koin abadi. Orang besar itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata. 500 koin abadi, apakah kamu gila karena kemiskinan? Apakah kamu bercanda? Aku tidak mau membuang 500 koin abadi. Ini adalah produk yang sangat mahal. Aku menghabiskan waktu sebulan untuk mengumpulkan sumber daya dan hanya menukarnya dengan puluhan koin abadi di paviliun Tianbao. Dan kamu ingin 500. Semua orang tidak puas, bahkan banyak yang berbalik dan pergi. Harga tersebut sudah di luar kemampuan mereka, jadi mereka bahkan tidak mau repot-repot melihat apa itu. Pria besar itu tidak terburu-buru, tetapi sengaja merahasiakannya dan berkata, produk kelas atas ini pasti bernilai 500 koin abadi. Sial, berhenti membuat kami penasaran, ayo datang dan lihat apa itu. Jika kamu terus berpura-pura, kita semua akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Biarkan saja dia pamer di sini. Semua orang sangat tidak puas. Bagaimanapun, ketegangan seperti ini sungguh menyebalkan. Jangan pergi, aku akan menunjukkannya padamu. Orang besar itu panik, jadi dia melepas kain hitam itu. Ketika kain hitam diangkat, mereka menemukan 2 gadis terkunci di dalam sangkar besi. Kedua gadis itu sangat cantik dengan kulit seputih salju. Pada saat ini, kedua gadis itu hanya mengenakan pakaian dalam dan diawasi oleh semua orang di dalam sangkar besi. Kedua gadis itu gemetar ketakutan, mata mereka penuh kengerian. Ketika mereka melihat kedua gadis ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Kutu Kupret, cantik sekali. Pria besar, dari mana kamu dapatkan gadis manusia secantik itu?
Jika aku bisa mendapatkan rumah, alangkah menyenangkannya memiliki seorang gadis budak. Semua orang menatap gadis itu dengan saksama dan mengucapkan kata-kata cabul kepada kedua gadis itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mata Humazi berbinar-binar, jakunnya berguling-guling, dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Diperkirakan dia tidak dapat menahan diri dan akan naik ke panggung untuk mengambilnya. Bagaimana? Sudah kubilang ini barang berkualitas tinggi. 500 koin abadi sama sekali tidak mahal, bukan? Siapapun yang menginginkannya, kalian dapat mengajukan penawaran. Harga minimumnya adalah 500 koin abadi. Penawar tertinggi menang. Pria besar itu berteriak. 505, 506, 507. Tak lama kemudian orang-orang menawar dengan jumlah yang besar, tetapi kenaikannya tidak begitu besar. Tampaknya orang-orang di sini sangat miskin, menambahkan 10 yuan sekaligus. Kedua gadis itu meringkuk dan menjadi komoditas pada saat ini. Mereka tidak punya hak apapun, apalagi melakukan perlawanan. Sama seperti para pedagang hewan di dunia sekuler. Namun di alam surgawi, manusia, binatang, dan iblis semuanya berdiri di garis start yang sama, jadi ada kalanya manusia juga diperlakukan sebagai komoditas. Aku akan memberimu 1000. Pada saat ini, Humazi di samping Sentian tiba-tiba berteriak. Suara itu bagaikan sambaran guntur yang tiba-tiba, membuat suasana menjadi sunyi seketika. Yang lain menambahkan 10 sekaligus, dan mereka masih menggertakkan gigi. Namun, tiba-tiba ada yang meneriakkan harga tinggi yakni 1000 koin abadi. Semua orang memandang Humazi. Pria besar di atas panggung juga bersemangat dan menatap Humazi. Humazi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di bawah tatapan semua orang. Bagaimanapun, Humazi adalah manusia abadi dari surga ke-6. Dia telah melihat berbagai macam pemandangan, dan 1000 koin abadi hanyalah setetes air dalam lautan baginya. Namun Humazi mengabaikan satu hal. Mereka baru saja dibawa ke sini melalui jalan surga. Jadi siapa yang benar-benar memiliki koin abadi? Sentian memiliki cukup banyak koin spiritual dan batu abadi, termasuk beberapa senjata ajaib dan peralatan spiritual yang dijarah dari orang lain. Sayang sekali benda-benda ini masih berguna di dunia surga dan manusia, tapi sekarang dia sudah berada di alam surgawi, pasti orang-orang sudah tidak mengenalinya. Batu abadi adalah sumber daya terbaik di dunia surga dan manusia, tetapi begitu dia mencapai alam surgawi, hal semacam ini tidak ada gunanya. Master Hu, apakah kamu punya koin abadi? Sentian bertanya dengan suara rendah. Aku, Humazi baru ingat kalau dia tidak punya koin abadi sama sekali. Dia bukan lagi makhluk abadi di surga ke-6, dan sekarang dia bahkan bukan lagi pengembara abadi. Rekan Tao, aku melihat bahwa kamu dituntun oleh jalan surga, tapi aku tidak menyangka kamu begitu murah hati. Berikan aku 1000 koin abadi, dan 2 gadis manusia ini milikmu. Orang besar itu berkata kepada Humazi dengan antusias. Humazi tersenyum canggung, lalu bertanya, Rekan Tao, bisakah aku membeli secara kredit? Pria besar itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, Rekan Tao, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak punya koin abadi? Bagaimana mungkin tidak ada koin abadi? Aku hanya sedang kekurangan koin abadi akhir-akhir ini. Humazi menolak untuk mengakui bahwa dia tidak memiliki koin abadi. Sial, kamu hanya bercanda. Orang besar itu murka dan langsung menangkap Humazi. Ketika orang besar ini bergerak, Sentian dan yang lainnya langsung terkejut. Jelaslah bahwa orang besar ini telah mencapai tingkat pengembara abadi. Ketika yang lain melihat orang besar itu beraksi, mereka semua bersembunyi. Sial, seorang pembudidaya biasa berani menyerangku. Humazi juga marah. Dia mendengus dingin lalu menamparkan dengan telapak tangannya. Wah! Dengan serangan telapak tangan ini, badan Humazi langsung jatuh ke tanah, dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Master Hu. Sentian bergegas maju dan membantu Humazi berdiri, mengapa kamu berpura-pura? Kamu bukan manusia abadi sekarang. Kutu kupret, aku lupa. Humazi tampak tak berdaya. Melihat ini, lelaki besar itu hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh Sentian, saudaraku, jangan lakukan itu dulu, itu hanya 1000 koin abadi, itu tidak berarti apa-apa. Pria besar itu berhenti dan menatap Sentian, kamu hanyalah seorang abadi Tiknengkat pertama, tetapi kamu telah mencapai level ini.
Tampaknya kamu sangat berbakat atau ada seseorang di belakangmu yang masuk melalui pintu belakang. Sentian terkekeh dan berkata, aku masuk lewat pintu belakang dan ke sini hanya untuk melihat-lihat. Kamu bisa memasuki surga pertama melalui pintu belakang, tapi bagaimana kamu bisa masuk ke kota badak ini? Seseorang bertanya dengan bingung. Lagi pula, dengan kekuatan Sentian, mustahil baginya untuk mendapat izin, jadi bagaimana dia bisa memasuki kota badak? Aku berteman dengan putri dari kota badak. Kami sering bermain bersama. Dia memintaku untuk menjadi tamunya. Pada saat ini, Sentian hanya bisa terus membual, berharap dia bisa menyelesaikan krisis ini dengan membual. Apakah kamu berteman dengan sang putri? Jadi semua orang menatap Sentian dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya di alam transformasi keabadian tingkat pertama bisa berteman dengan sang putri? Semua harus tahu kalau sang putri adalah penduduk asli alam surgawi, dan dia dilahirkan dengan tulang abadi. Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan seorang pembudidaya di alam transformasi keabadian tingkat pertama? Berhentilah membual. Bagaimana mungkin sang putri bisa menjadi temanmu? Sulit bagi kita untuk bertemu dengan sang putri. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi temannya? Orang besar itu tidak mempercayainya sama sekali. Dia hanya besar, tidak bodoh. Kamu tidak percaya. Lihat apa ini. Sentian teringat token kecil yang diberikan Niuli kepadanya, jadi dia mengeluarkannya. Ketika lelaki besar itu melihat token itu, dia terkejut dan berkata, ini memang token dari penguasa kota. Sepertinya kamu tidak berbohong. Meskipun sang putri adalah temanmu, kamu tetap harus membayar koin abadi hari ini. Kami tidak mengatakan tidak akan memberikan uangnya kepadamu, tetapi kami tidak punya cukup uang. Ayo kita pergi ke paviliun Tianbao sekarang untuk menukarkannya dengan koin abadi untukmu. Sentian baru saja mendengar seseorang berbicara tentang paviliun Tianbao, jadi dia buru-buru berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pria besar itu melompat langsung turun dari panggung tinggi. Saudaraku, kamu masih butuh seseorang untuk mengawasi benda milikmu, jadi kamu tidak perlu mengikuti kami. Kami pasti akan datang setelah kami menukar koin abadi. Sentian tidak ingin orang besar itu mengikutinya, jadi mereka bisa berbalik dan melarikan diri. Jangan khawatir, benda ini tertinggal di sini dan tidak seorang pun akan menyentuhnya. Tidak ada seorang pun yang pernah kehilangan apapun di kota badak. Pria besar itu melambaikan tangannya dan berkata, melihat ini, Sentian hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tampaknya mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, kalau tidak, apa yang akan mereka gunakan untuk menukar koin abadi? Saudaraku, tolong tunjukkan jalan untuk kami. Lagi pula, kami baru saja tiba di sini dan kami belum mengenal paviliun Tianbao. Kata Sentian. Pria besar itu mengangguk, lalu membawa Sentian dan yang lainnya menuju paviliun Tianbao. Master Hu, bisakah kamu menjatuhkan orang besar ini sehingga kita bertiga bisa melarikan diri? Sentian bertanya pada Hu Mazi dengan suara rendah. Aku tidak bisa melakukan itu. Orang ini adalah pengembara abadi. Hu Mazi segera menggelengkan kepalanya. Sial, mengapa kamu tadi sangat sombong, dan kamu masih menawarkan 1000 koin abadi? Sentian melotot marah ke arah Hu Mazi. Aku hanya bersikap baik kepada wanita. Kedua gadis itu sangat cantik. Aku takut mereka akan dirusiak oleh orang lain. Hu Mazi berkata dengan agak malu. Lagi pula, dialah yang menyebabkan masalah ini. Bukankah, kedua gadis ini akan disiksa lebih parah olehmu daripada oleh orang lain? Sentian memutar matanya dan berkata. Hu Mazi tidak mengatakan apa-apa karena Sentian benar. Rekan Taoist Sen, jangan pesimis dulu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di paviliun Tianbao. Saat itu, kita bisa mengumpulkan semua barang yang kita miliki dan mungkin itu akan bernilai 1000 koin abadi. Xiu Rui menghibur Sentian dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Itulah satu-satunya cara. Sentian mendesah. Tak lama kemudian, ketiga orang itu dibawa ke paviliun Tianbao oleh pria besar itu. Paviliun Tianbao dikelola oleh Istana Tuan Kota, dan operasi swasta tidak diperbolehkan. Bersambung.